Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita mulai, dan jemaat kami undang bangkit berdiri dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 26, bait pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan dimasihi Tuhan, baiklah ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini kita mulai dan kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini kami alami dan kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya hadir dalam ibadah kita. Amin. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dan dimasihi Tuhan, kita sambut nama Tuhan kembali dengan kita memuji dari Kidung KPJ nomor 26, baitnya yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dan dimasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita dasari terlebih dahulu. Ibadah pada hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita serahkan ibadah kita pada hari ini dengan kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam Kristus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah bersama-sama
boleh memperkenankan kami untuk membangun ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, oleh karena itu ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai hanya kepadamu kami serahkan. Kiranya melalui ibadah pada hari ini Tuhan, membawa kepada kami berkat kekuatan, sehingga kami semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Sehingga melalui ibadah yang kami bangun, baik ibadah minggu maupun ibadah hari ini, kami mendapatkan berkat kekuatan, dan di dalam hidup kami ada perubahan, bahwa kami milik Tuhan yang boleh menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah ini dari awal pertengahan kami serahkan hanya di dalam kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut nama Tuhan kembali dari Hitung Jemaat nomor 426. Hitung Jemaat nomor 426, baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Atap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus adalah temani dan gemerlap. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sudah tibalah saatnya pada hari ini kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Namun sebelumnya, marilah kita semua bersatu hati memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, dan senantiasa kami sembah dalam Tuhan Yesus. Inilah para anak-anak-Mu yang sangat rindu untuk membaca, merenungkan, serta mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Engkau mengetahui atas keterbatasan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati pikiran kami. Engkau jauhkan kami dari kegelapan dalam hidup kami. Kiranya hanya Roh-Mu yang suci sajalah yang hidup dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Subakti Emin yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar firman-Mu yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Demikian firman-Nya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan, agar firman Tuhan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 49 bait yang pertama. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilkan untuk hidup yang akan. Firman balik semesta yang mengasuh maklumnya, pimpinannya pun tepat bagi orang bersesat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, dari bacaan tadi saya sambung dengan Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, kami sapa Bapak Ibu Shalom. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, temanya sebagaimana yang sudah tercantum dalam renungan Majelis Agung, yaitu menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus atau sebelum Petrus, Yohanes, Filipus dan kawan-kawan dipanggil menjadi muridnya, sebagian besar dari mereka tidak menolak. Mereka dengan senang hati
menerima panggilan itu. Mereka dengan senang hati mengikut Tuhan. Nah, setelah menjadi muridnya mereka dididik, digembleng atau bahasa peguruannya itu digodok. Secara khusus melalui pengajaran, teladan, dan kuasa mujizatnya. Dengan pengajaran, teladan yang ditunjukkan dengan mujizat-mujizatnya, para murid ini semakin yakin, semakin mantap, dan berserah kepada Tuhan yang memanggilnya. Melalui pengajaran, para murid diajak untuk hidup sederhana. Para murid diajak untuk hidup bersahaja, hidup apa adanya, jujur, sabar, setia, dan peduli. Selain itu, Tuhan Yesus juga memberikan teladan bagaimana mengasihi dan melayani sesamanya kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang sakit, yang susah, dan yang termarginalkan atau terpinggirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di sepanjang pelayanan para murid ini diperhadapkan pada kenyataan. Para murid ini diperhadapkan pada mereka yang sakit dan yang tidak berdaya. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, para murid ada di sana. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan para murid supaya memberi mereka makan. Berilah mereka makan. Jawab para murid, Tuhan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Keluarkan. Kemudian roti-roti itu dikeluarkan. Kemudian para murid diajak berdoa dengan 5.000 orang. Dan di sana boleh mencukupkan berkat itu dan dapat memberikan makan 5.000 orang. Juga ketika Tuhan Yesus mencelikkan orang buta, orang kusta ditahirkan, para murid juga ada di sana. Begitu juga ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, para murid juga ada di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan menyaksikan peristiwa demi peristiwa yang elok ini, diharapkan para murid tidak hanya setia saja, tidak hanya mantap atau yakin saja, melainkan juga semakin mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan yang menghadapinya. Itu tujuan para murid menggembleng dan memberikan teladan dan juga menunjukkan kuasa mujizatnya kepada para murid. Memang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam menanggapi panggilannya para murid jatuh bangun. Mereka ada yang ragu-ragu, mereka ada yang bertengkar atau ribut, mereka ada yang kecewa dan putus asa, bahkan takut menghadapi kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa menjaga, menguatkan, melindunginya dengan kasih-Nya, supaya para murid tetap setia kepada Tuhannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 dan Lukas 24 ayat 44 sampai 49 yang kita baca bersama-sama tadi, kita dengarkan bersama tadi. Para murid di sini diingatkan kembali akan tugas panggilannya. Para murid tidak boleh merenung saja. Para murid juga tidak boleh diam saja dan meratapi peristiwa yang dialaminya. Tetapi mereka harus pergi menjadi saksi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada saudara-saudaranya di Yerusalem, di Yudea, dan di sekitarnya. Apa isi pewartaan yang hendak disampaikan oleh para murid itu, saudara-saudara? Ya, berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dan kasih di Lukas 24 ayat 47 tadi. Ya, rupanya penduduk Yerusalem, Yudea, dan Athena, juga daerah-daerah di sekitarnya, banyak yang menyembah berhala, banyak yang menyembah dewa buatan manusia. Di sana ada dewa Zeus di Kisah Rasul 17 ayat 22. Di sana juga ada Dewi Artemis di Kisah Rasul 19. Nah, para murid supaya tidak diarahkan hidupnya pada berhala-berhala itu atau dewa-dewa itu yang tidak bisa menolong manusia, tetapi
supaya hidupnya diarahkan kepada Tuhan dan mau bertobat. Nah, untuk membawa mereka hidup dalam pertobatan itu tidak gampang, Bapak Ibu saudara-saudara. Apalagi penduduk Yerusalem, Yudea, Athena sudah mempunyai dewanya masing-masing, sudah mempunyai sesembahannya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya Tuhan mengirim Roh Kudus kepada para murid untuk mendampinginya, supaya mereka berani bersaksi dan melayaninya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan masih Tuhan, tugas kesaksian dan melayani ini harus dilakukan oleh para murid, oleh orang percaya, sebagaimana surat Rasul Paulus di Jemaat Efesus di pasal 1 ayat 15, di mana umat Tuhan di Jemaat Efesus sudah melakukan kasih itu di tengah-tengah jemaat, dan imannya luar biasa. Itulah sebabnya Rasul Paulus memujinya, Rasul Paulus mengapresiasinya kepada jemaat di sana karena sudah dapat memperlakukan kasih Tuhan bagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi dan dimasihi Tuhan, tugas bersaksi dan melayani ini memang sering dihubungkan dengan Matius 28 ayat 19 dan 20, yaitu amanat agung. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ya, itu bisa saja dihubungkan ayat 19, 20, ayat 19 di Matius 28 tadi. Tetapi tekanannya bukan pada ayat 19. Ya, membaptis, menjadikan murid Tuhan. Bukan itu. Bukan menjadikan orang Kristen atau kristenisasi. Bukan itu tujuan dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Melainkan lebih dari itu ayat 20. Ajarlah mereka melakukan perintah Tuhan. Nah, untuk dapat melakukan perintah Tuhan, para murid terlebih dahulu harus sudah melakukannya. Baru dapat meneladani dan mengabarkan kepada para muridnya untuk dapat melakukannya. Oleh karena itu gereja perlu menjaga, memelihara yang sudah menjadi miliknya ini, supaya tidak mereka meninggalkan Tuhannya, tetapi tetap ada di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya apa perintah itu? Ya, hidup dalam pertobatan. Artinya hidupnya diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa tadi, bukan kepada berhala-berhala tadi. Berikutnya, hidup dalam pengampunan. Artinya tidak menyimpan salah. Para murid tidak boleh marah. Para murid tidak boleh menyebarkan kejahatan dengan kejahatan. Para murid tidak boleh sebar fitnah. Ini yang harus disampaikan. Ya, hidup mengalah, hidup bersabar, hidup bermurah hati. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih. Bagaimana yang sudah kita sampaikan khotbah minggu-minggu sebelumnya di 1 Korintus 13 ayat 4. Kesimpulan Rasul Paulus di dalam kasih supaya para muridnya hidup dalam kesabaran, kemurahan. Sebab di ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri dan seterusnya. Kemudian juga dicontohkan oleh Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 34. Bagaimana orang Samaria yang baik hati yang menolong sesamanya dengan tidak melihat latar belakangnya. Dia mengasihinya karena kemanusiaannya, karena orang yang dirampok ini mengalami sakit yang luar biasa. Luka yang luar biasa. Oleh karena itu orang Samaria ini membawa kepada tabib dan juga menyelesaikan untuk biaya pengobatannya sampai selesai. Orang yang dirampok ini diberdayakan, dikasihi. Itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Itulah kalau kita mengasihi sesama. Tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus juga sudah meneladaninya. Bagaimana kita harus mengasihi sesama kita yang lapar, yang 5.000 orang yang
lapar dikasihi Tuhan dengan diberikan makan seperti tadi. Yang sakit disembuhkan dan yang luka dibalut. Demikian yang mengalami kesusahan dihibur dan kekuatan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kesaksian dan pelayanan yang diperintahkan kepada para murid, kepada orang percaya kita-kita ini, dan kepada gerejanya. Sebab bersaksi dan melayani adalah hakikat daripada gereja itu sendiri. Hakikat daripada orang percaya itu sendiri. Kita ditempatkan di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri. Gereja ditempatkan di dunia ini untuk bersaksi dan melayani sekaligus bersekutu. Gereja tidak boleh diam, merenung saja, berdoa saja. Gereja tidak boleh sekali lagi diam saja, merenung saja, berdoa saja, minta ini, minta itu, minta yang lain, tetapi tidak mau peduli dan berbagi kepada mereka yang sakit, mereka yang lapar, dan mereka yang hidup dalam kesulitan. Apalagi sekarang ini negeri yang kita cintai dilanda krisis. Ya, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial. Banyak saudara-saudara kita yang dirumahkan atau PHK. Usahanya bangkrut. Ada yang tidak bisa makan. Bahkan menjerit karena terpapar virus corona. Nah, di tengah-tengah situasi ini gereja dipanggil. Di tengah-tengah situasi ini orang percaya dipanggil untuk bersaksi dan melayani. Pertanyaannya, sudahkah gereja menjawab panggilan Tuhan ini? Apakah orang percaya juga ikut ambil bagian, ikut berpartisipasi menolong mereka yang mengalami kesulitan ini, yang hidup dalam kesesakan ini? Ya, saudara-saudara kita ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menunggu uluran tangan dari gereja. Saudara-saudara kita ini menunggu uluran kasih dari kita, baik mereka yang dirumahkan, PHK, usahanya bangkrut, dan seterusnya tadi. Kalau gereja, tempo dulu Bapak Ibu, apabila ada krisis di negerinya, itu buka dapur umum Bapak Ibu. Iya, jadi membagi berkat, makanan. Ya mungkin kalau sekarang bisa bungkusan, bisa. Namun apa yang terjadi tidak demikian Bapak Ibu. Gereja diam, ya, tenang-tenang saja, adem-adem saja, itu yang terjadi. Dan yang kedua, berikutnya, sudahkah gereja orang percaya menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan? Dan orang percaya itu sendiri atau para murid itu sendiri hidup di dalam pengampunan dan pertobatan. Ya sekali lagi jujur saja kita belum menjawab panggilan Tuhan ini dengan baik. Kita belum mampu melakukan pelayanan pada saudara-saudara kita dengan baik. Kita masih asyik, kita masih sibuk urusan dan kebutuhan kita sendiri. Bagaimana dengan para murid tadi? Ya, Tuhan ini aja hanya 5 roti saja, 2 ikan. Ini untuk kami Tuhan. Ya, tidak cukup. Ini untuk kita Tuhan. Ya, suruh pergi saja mereka. Itu yang terjadi. Ya, kita menutup mata. Kita merasa belum cukup, masih kurang. Padahal kita punya lumbung, kita punya ATM, kita punya berkat-berkat. Ya, kapan kita mau peduli dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan itu? Ini perlu kita renungkan jemaat. Kapan kita mau berbagi dan peduli kepada mereka-mereka yang hidup dalam kesesakan tadi? Nah, melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini, dengan dipandu tema menjadi saksi dan pelayan yang penuh dengan sukacita, atau gereja yang bersaksi dan melayani sesamanya. Sudahkah 2 hal ini ikut ambil bagian, hidup dalam pertobatan dan pengampunan ada pada hidup gereja, ada pada kita yang dapat menjawab saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita mengambil saat teduh.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita sambut kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 432. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kata Allah penuh keriang. Itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama umat percaya pada saat ini untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima, baik kesehatan, rezeki, kekuatan, dan keselamatan. Marilah persembahan ini kita kumpulkan. Sebelumnya mari kita dengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, yang beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 385 ayat 1 sampai selesai. Burung pipit yang
dikasihi Tuhan. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang sudah kami lakukan bersama-sama. Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya menguatkan kami semua. Tidak hanya menguatkan tetapi menegur kami. Baik kami sebagai orang percaya yang diberkati, demikian gereja, supaya boleh peduli dan berbagi. Gereja tidak menutup mata Tuhan, tetapi gereja harus menolong mereka yang hidup dalam kesusahan, yang sakit, yang karena dirumahkan, bahkan yang di PHK, yang mereka yang tidak dapat makan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang terlilit oleh ekonomi, kesulitan di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan datang menolong, mengasihi mereka, terlebih mengutus gerejamu yang Kau berkati ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya melalui persembahan ini nama Tuhan kami muliakan, tidak hanya berupa materi uang, tetapi sikap hidup kami, di mana kami Tuhan tempatkan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bagi pemerintahan kami yang di dalam menghadapi pandemi corona atau virus corona yang sampai saat ini Tuhan tahu Bapa masih belum dapat diatasi. Dan pasien-pasien yang positif masih selalu bertambah dan bertambah. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami, diberikan kekuatan, kemampuan, akal, budi, hikmat, dan kebijaksanaan sehingga boleh mengatasi kesulitan bangsa ini, termasuk di dalamnya sakit penyakit dan pandemi corona ini. Dan saudara-saudara kami yang terkena atau terpapar oleh virus corona ini dikuatkan, dimampukan, dan akhirnya juga disembuhkan. Dan kami-kami yang diberikan kesehatan Tuhan boleh hidup disiplin Tuhan, dan mentaati apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh pemerintahan kami. Sehingga akhirnya ini dapat semua menekan adanya virus corona ini berkembang. Dan akhirnya virus corona boleh diatasi dan juga disirnakan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan meninggalkan tempat ini. Pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Kalau ada kekurangan dalam kami membangun ibadah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, Tuhan menyempurnakan, Tuhan melengkapi, dan Tuhan memampukan kami untuk kami dapat bersaksi dan melayani di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kami. Terlebih gerejamu ya Tuhan, boleh peduli dan berbagi. Ini doa permohonan kami Tuhan Yesus, yang akan kami akhiri doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami
saudara-saudara, ibadah ini kita akhiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Sebelum kita undur dari rumah Tuhan ini, ada firman yang demikian. Kasih, Allah itu kasih. Barang siapa ada berharta di dunia dan tampak saudaranya di dalam kekurangan dan kesulitan, lalu menutup pintu hatinya terhadap orang itu, bagaimana boleh kasih Allah itu tinggal di dalamnya? Kita sambut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan kidung jemaat nomor 426, baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus adalah temani dan temerang. Baik, kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang menjadi sumber segala berkat, yang menyediakan berkat bagi setiap miliknya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengasihi dengan cintanya. Dan Roh Kudus sumber kekuatan, penghiburan. Kiranya senantiasa ketiganya menyertai dan memberkati kami miliknya di sini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan kidung jemaat nomor 426, baitnya yang kedua. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis temukan segera lepas, temukan segera lepas. Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus adalah temani dan temerang. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh.